warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulan Anjani dengan NIM 2008016011 dari kelas Bio 3A Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sebelumnya, bahasa merupakan media yang digunakan oleh suatu kelompok sosial untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan sebagai identitas diri. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui ilmu pengetahuan, sejarah, maupun adat istiadat dari suatu bangsa. Menurut Muslis, secara formal bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional, bahasa negara, bahasa persatuan, dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia yang baik menurut Suharyanto tahun 1978, Mulyono tahun 1988, dan Arifin tahun 1993 adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab seperti di pasar dan di warung kopi, hendaknya digunakan bahasa Indonesia yang santai yang tidak terlalu terikat oleh aturan-aturan atau kaidah kebahasaan yang berlaku. Dalam situasi resmi atau formal, misalnya dalam seminar, pidato, dan lain sebagainya, hendaknya kita gunakan bahasa Indonesia dengan ragam formal yang selalu memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Hal itu berarti bahasa Indonesia yang baik dan benar hendaknya memperhatikan situasi kebahasaan di mana, kapan, dengan siapa bahasa itu digunakan. Oleh karena itu, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada Undang-Undang tahun 1945 menerangkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangatlah kuat. Dalam pasal 36 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penjabaran pasal ini secara lebih luas dapat diartikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia menjadi kewajiban untuk setiap kepentingan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, namun dapat dilakukan oleh semua masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kita telah mempelajari bahasa Indonesia sejak SD, SMP, hingga SMA. Namun, pada faktanya masih banyak mahasiswa yang tidak atau belum memiliki kemampuan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuannya yaitu agar mahasiswa Indonesia dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar, karena nantinya mahasiswa ini akan melakukan banyak interaksi, komunikasi dengan orang banyak, dan juga mahasiswa ini nantinya akan melakukan banyak penulisan karya ilmiah yang dimana dalam penulisan tersebut juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini perlu melakukan latihan secara setiap hari. Bisa berlatih dengan bersama teman, bisa berlatih dengan orang tua. Dengan begitu, jika mahasiswa bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka mahasiswa yang berasal dari luar daerah akan lebih mudah berbaur dengan mahasiswa yang berasal dari dalam daerah tersebut. Dengan demikian, maka penting sekali bagi mahasiswa untuk dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.